lagi kan ibadah sekolah minggu akan dimulai. Oh iya? Iya, ayo segera rapikan dan siap-siap untuk sekolah minggu. Baik, Ma, aku beresin sekarang. Oke. Simpan lagi di tempatnya. Baik, Mama. Saat ibadah, tidak sambil makan, tidak sambil minum, tidak sambil bermain, tidak sambil tidur-tiduran. Saat beribadah, gunakan pakaian yang rapi, duduk dengan baik, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan sangat baik. Dia menolong dan menyertai kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita angkat pujian God is so good. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan kepada kami. Saat ini kami bersyukur meskipun di rumah kami masing-masing, kami dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Yesus adalah sumber sukacita untuk kita semua. Saat Yesus ada di dalam hidup kita, Dia yang memberikan kita kekuatan dan sukacita. Ayo semuanya berdiri, kita angkat pujian, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur.
menjadi sumber sukacita untuk kita. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, baik orang yang sudah tua, seperti kakek, nenek, papa, mama, bahkan anak-anak seperti kalian. Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian, Yesus sayang semua. Tuhan juga ingin agar kita mengasihi semua orang. Tuhan memberikan perintah agar kita menghormati orang tua, menghormati papa, mama, dan juga mengasihi saudara-saudara kita. Kita angkat pujian hukum kelima. Kita menghormati orang tua. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayo siapkan kotak persembahannya dan uang persembahannya. Kita mau bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan memelihara hidup kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, Tuhan memelihara burung pipit yang kecil. Bunga bakung di padang, Tuhan juga pelihara. Terlebih kita,
anak-anak Tuhan, tentulah kita dikasih-Nya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita angkat pujian burung pipit yang kecil. Bersyukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami dapat mengumpulkan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Papa Mama yang bekerja dan merawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, ada seorang tokoh di dalam Alkitab. Dia sangat senang belajar firman Tuhan. Dan sekarang kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Doa akan dipimpin oleh Lausejen. Semuanya, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami agar dapat mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, saya mau bertanya kepada kalian. Siapa yang mengajari kalian untuk membereskan mainan yang ada di rumah ketika kalian sudah selesai bermain? Ya,
Papa dan Mama mengajari kalian untuk membereskan mainan. Lalu, siapa yang mengajari adik-adik untuk bisa belajar membaca dan juga menulis? Betul, Papa dan Mama juga mengajari kalian untuk bisa membaca dan menulis ketika berada di rumah. Dan juga guru-guru yang ada di sekolah mengajari kalian untuk membaca dan menulis. Lalu, siapa yang mengajari adik-adik untuk mengenal dan mengetahui tentang Yesus, untuk mengasihi Yesus? Betul, Papa dan Mama juga mengajari kalian untuk mengenal dan mengasihi Yesus. Tidak hanya itu, guru-guru yang ada di sekolah juga mengajari kalian mengenal tentang Yesus. Guru sekolah minggu juga mengajari kalian untuk mengenal tentang Yesus. Sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita mau membaca Alkitab kita ya. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Semuanya persiapkan Alkitabnya ya. Sekali lagi kita buka di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Semuanya perhatikan Alkitabnya dan aku akan membacakan untuk kalian. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dan hari ini kita akan belajar mengenai Timotius. Dan kita akan mengetahui siapa yang mengajari Timotius untuk mengenal dan mengasihi Yesus. Timotius tinggal di kota Listra. Yang mengajari Timotius tentang Yesus adalah neneknya yang bernama Lois dan juga ibunya yang bernama Eunike. Setiap hari, nenek dan ibunya mengajari Timotius tentang Yesus. Dan Timotius sangat senang. Dia mau untuk terus mengenal Yesus. Dia mau terus belajar firman Tuhan. Dia mau terus untuk membaca Alkitab, mengenal Yesus. Timotius makin hari bertumbuh dewasa dan dia semakin cinta Yesus. Nenek dan ibunya melayani Allah dengan cara mengajari Timotius tentang Yesus. Timotius tetap setia untuk mau mengikuti Yesus. Dan setiap hari dia tidak lupa untuk belajar dan terus belajar akan firman Tuhan. Timotius tumbuh semakin hari semakin dewasa dan dia tetap mau setia belajar firman Tuhan. Dia tetap mau setia untuk membaca Alkitab. Nah, suatu hari Paulus kembali ke kota Listra. Paulus ingin mencari seseorang yang bisa membantunya untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. Paulus lalu menemui Timotius. Dia mengajak Timotius untuk pergi bersama-sama dengannya untuk mengabarkan Injil kepada semua orang. Dan Timotius juga mau. Dia senang sekali. Dia bisa melayani Yesus dengan cara memberitakan Injil. Lalu Paulus membawa Timotius. Timotius selalu tinggal di suatu kota dan dia melayani Yesus dengan cara menolong gereja yang ada di sana untuk memberitakan firman Tuhan. Timotius belajar firman Tuhan dari nenek dan ibunya. Dia juga belajar firman Tuhan dari Paulus untuk mempersiapkan Timotius melayani Yesus. Kita juga mau seperti Timotius. Kita mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk
mempersiapkan kita melayani Yesus. Dengan cara kita mau belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, kita mau berdoa. Kita bisa melayani Yesus dengan cara kita berdoa. Kita membantu papa mama yang ada di rumah. Kita bisa melayani Yesus dengan banyak hal, dengan apa yang kita miliki. Dan kita mau tetap setia untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa adik-adik, kita harus berterima kasih kepada papa, mama, guru di sekolah, guru sekolah minggu, atau setiap orang yang mengajarkan kita akan Yesus. Dan jangan lupa kita mau berdoa untuk mereka. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita di Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekarang mari kita berdoa, semuanya berdoa dan ikuti lause. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saya telah mendengar firman Tuhan. Saya mau seperti Timotius yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Saya mau melayani Yesus dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa kita untuk terus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan dengan berbagai cara, dengan apa yang kita miliki. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa kalian masih ingat siapa nama anak yang tadi kalian dengarkan? Dia suka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh mamanya bernama Yunike dan neneknya bernama Louis. Siapa nama anak itu? Iya, namanya adalah Timotius. Timotius suka mendengarkan firman Tuhan. Dia juga mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia bertumbuh, dia menjadi orang yang setia dan mau melayani Tuhan. Adik-adik, kalian juga harus menjadi anak yang suka belajar firman Tuhan. Karena dengan belajar firman Tuhan, kalian akan dapat terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik dan memuliakan Tuhan, menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jangan lupa juga untuk berterima kasih kepada papa, mama, atau siapapun juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kalian. Seperti pujian ini, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kita mau bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, ayo mau setia, disiplin rohani untuk terus belajar dan setia terus berdoa kepada Tuhan. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh,
memimpin ibadah kita hari ini. Ayo menjadi anak yang terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan tutup dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kepada kami boleh beribadah, memuji Tuhan, bahkan kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong kami semua untuk menjadi anak yang terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Tolong kami untuk terus disiplin rohani, rajin belajar firman Tuhan, dan setia berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin dan memberkati ibadah kami. Kami mengakhiri ibadah hari ini, biarlah Tuhan yang terus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dengan baik. Jangan lupa, minggu depan kita tetap beribadah pukul 8:30 pagi. Jangan lupa apa Pak Ire? Jangan terlambat. God bless you. And we love you.